Teman-teman, video ini dibuat khusus untuk hari kasih sayang, yaitu hari Valentine. Di hari Valentine kita merayakan kasih sayang dan rasa cinta kasih kita kepada orang-orang yang menurut kita penting. Nah, banyak dari kita yang merayakan hari Valentine atau mengekspresikan rasa kasih sayang kita pada hari Valentine itu pada pasangan romantis kita atau romantic partner kita. It's okay, boleh-boleh aja. Meskipun sebenarnya hari Valentine kasih sayangnya bisa kita ekspresikan kepada saudara, kepada teman, ataupun kepada orang-orang sekitar kita yang signifikan bagi kita. Tapi kalau dengan pacar, boleh juga, tidak masalah ya. Dan tentunya sebenarnya dengan pasangan atau dengan pacar, suami ataupun istri, itu mengekspresikan kasih sayangnya tidak harus hanya pada saat hari Valentine, teman-teman, tapi juga bisa dilakukan setiap hari, asalkan kita tahu bagaimana bahasa cinta. Nah, bahasa cinta pasangan kita dan juga bagaimana bahasa cinta kita. Bahasa cinta atau dalam bahasa Inggris itu love language adalah bagaimana kita berkomunikasi ya, mengkomunikasikan perasaan kita, rasa cinta kita ke dalam tindakan atau ke dalam perilaku nyata. Dan ini juga berdampak bagaimana kita ingin diperlakukan oleh pasangan kita, sehingga kalau kita bisa memperlakukan pasangan kita dengan baik, otomatis nanti pasangan kita juga akan belajar untuk memperlakukan kita dengan lebih baik tentunya. Bahasa cinta itu ada 5, teman-teman. Yang pertama itu words of affirmation. Words of affirmation itu adalah bahasa cinta di mana pasangan kita senang untuk diberikan kata-kata yang positif, diberikan kata-kata yang romantis, di mana sebenarnya kata-kata ini tidak hanya sekedar kata-kata, teman-temannya, tapi merupakan penegasan bahwa teman-teman menyayangi atau mencintai pasangan teman-teman. Nah, di sini sebenarnya kata-kata itu akan membuat perasaan mereka menjadi lebih yakin bahwa mereka itu dicintai dari dulu hingga saat ini. Yang kedua itu adalah act of service. Jadi dalam act of service itu sebenarnya lebih kepada kita melakukan hal-hal kecil kepada pasangan kita. Jadi pasangan kita itu menyukai kita pada saat kita melakukan hal-hal kecil bagi dia yang kita lakukan dengan inisiatif kita sendiri. Nah, itu bisa seperti kita melakukan pekerjaan-pekerjaan kecil, memberikan perhatian-perhatian kecil ya. Jadi teman-teman harus yakin bahwa hal-hal kecil itu akan memiliki dampak yang besar. Jadi every small act matters. Nah, sebenarnya ini tidak hanya pada hubungan cinta saja, tapi ke semua seluruh aspek kehidupannya. Jadi jangan mengabaikan hal-hal yang kecil. Yang ketiga itu ada quality time. Jadi pasangan teman-teman itu menyukai kalau teman-teman memberikan waktu berharga kepada mereka. Memang betul bahwa kalau dalam pasangan kita mungkin, apalagi suami istri, sering berkumpul dalam satu rumah ya. Meskipun berkumpul di dalam satu rumah yang sama, tapi kadang-kadang hanya fisiknya saja yang di dalam rumah. Kadang-kadang kita sibuk dengan kegiatan sendiri, kita tidak ngobrol seperti itu ya, tidak bertanya kira-kira gimana sih harinya sebelumnya, pekerjaannya gimana dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini quality time itu lebih kepada bahwa kita saling sharing ya. Jadi memberikan waktu yang berharga dengan cara ngobrol, menanyakan kabar, menanyakan kira-kira bagaimana harimu hari ini, seperti itu. Jadi hal-hal yang sebenarnya kembali lagi hal-hal kecil ya, hanya bertanya bagaimana how's your day, harimu saat ini, kamu ngapain aja, kegiatanmu apa, dan sambil menikmati teh berdua. Hal-hal kecil seperti itu akan memberikan dampak yang besar pada hubungan kalian. Yang keempat itu ada physical touch. Nah, physical touch itu kalau dari katanya pasti sentuhan fisik. Nah, dalam physical touch ini berarti pasangan kalian itu menginginkan bahwa kalian itu ada di dekatnya secara fisik. Karena kenapa? Karena ekspresi kasih sayangnya itu adalah dengan adanya sentuhan fisik, berpelukan, ataupun kalau tidak dengan pacar ya teman-teman, bisa dengan saudara, itu misalnya dengan cara mengusap-usap rambut, kepala, seperti itu ya. Jadi dengan hal-hal yang ada secara fisik ya, yang teman-teman bisa lakukan secara fisik atau secara langsung. Nah, kalau teman-teman LDR dengan bahasa cinta physical touch, tentunya pasti akan memerlukan pengertian ya antar pasangan seperti itu. Jadi makanya saya tadi bilang bahwa bahasa cinta ini akan menentukan bagaimana
kita berkomunikasi atau mengekspresikan kasih sayang kita, dan juga ini sangat penting untuk bagaimana kelanjutan hubungan kita dengan pasangan. Baik, yang terakhir itu adalah receiving gift. Nah, receiving gift itu adalah menerima hadiah, ya, baik itu menerima ataupun memberikan hadiah. Jadi dalam bahasa cinta receiving gift ini atau menerima hadiah, pasangan kita senang apabila kita memberikan hadiah-hadiah kecil bagi mereka. Sebenarnya bukan dalam konteks materi atau hadiahnya, tapi itu menunjukkan bahwa kita mengingat hari-hari penting atau hal-hal penting dalam hidup mereka. Misalnya nih, kita memberikan mereka hadiah pada saat mereka ulang tahun, nah itu mereka pasti akan senang banget. Ataupun hadiah pada saat pertama kali jadian, atau hal kecil pertama kali berkenalan, ya, ataupun pertama kali bertemu. Sebenarnya ini adalah menunjukkan bahwa kita itu ingat momen-momen penting, hal-hal kecil, dan diekspresikan dengan cara memberikan hadiah-hadiah yang bermakna, ya, hadiah-hadiah yang sebenarnya tidak perlu hadiah mewah ataupun mahal, tapi yang memang dibutuhkan oleh pasangan kita. Itu juga menunjukkan bahwa kita memiliki perhatian yang besar terhadap mereka. Nah, teman-teman, kita bisa jadi memiliki satu atau lebih bahasa cinta. Dalam artian itu tergantung dari diri kita. Makanya kita refleksi lagi ke dalam diri kita, kira-kira bahasa cinta saya yang mana. Dengan memahami love language kita, maka kita akan lebih mudah untuk bisa memahami pasangan kita, dan juga pasangan kita juga akan lebih mudah untuk memahami kita. Kira-kira kita inginnya bagaimana, seperti itu. Nah, jadi ini sedikit terkait dengan love language, ya, berhubungan dengan Hari Valentine. Dan untuk penutup, saya ucapkan selamat Hari Raya Valentine. Hari Raya, bukan. Bagi yang memiliki pasangan, selamat mengekspresikan dengan love language kalian. Begitupun juga yang tidak memiliki pasangan, masih bisa mengekspresikan love language-nya kepada saudara, kepada orang tua, ataupun orang terdekat yang signifikan bagi teman-teman. Oke, teman-teman, baik, sampai di sini untuk konten atau video hari ini, ya. Kita akan bertemu lagi dalam video selanjutnya dengan topik tetap seputar topik psikologi dan juga pendidikan.